A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La tasjurin illa Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wal mutaqaddimin wal mu'alamin wala alim ulama wala tasjurin illa Allah wa muslimin wa asma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa menurunkan kita rahmatnya, menurunkan kita hidayah. Pada hari ini umat Islam, marilah kita bersama-sama untuk mencari hidayah Allah, untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, semoga marilah kita panjatkan puji syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita segala rahmat hidayahnya, sehingga kita bisa mencari hidayah dan rahmat lebih tentram dan lebih nyaman. Selawat serta salam marilah kita ajukan kepada junjungan lebih besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, para saudara sekalian yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi, kali ini hidup ini jangan selalu diambil rumit, jangan selalu diambil gampang, dan jangan selalu diambil rumit. Apapun yang kita terima, jangan selalu kita ambil rumit. Dan salah satunya umat Islam itu diharamkan untuk menduakan Allah. Menduakan Allah bukan berarti musyrik. Menduakan Allah dalam artian banyak. Apa salah satunya? Menduakan Allah dengan hartanya, menduakan Allah dengan kekasihnya, menduakan Allah dengan orang tuanya. Apa artinya para saudara? Marilah kita bahas. Yang pertama, menduakan Allah dengan hartanya. Lebih mementingkan harta daripada Allah, lebih mengutamakan harta daripada Allah. Bahkan umat Islam itu harus mengejar Allah, maka hartanya akan mengikuti, kekayaannya akan mengikuti. Kalau kita selalu mengejar harta, Allah tidak akan mengikuti. Allah tidak bisa diperintah dengan harta. Dan jangan sampai kita mainkan. Sudah ada firman Allah, kalau manusia selalu mengejar dengan harta, uang dan harta, sampai kapanpun Allah tidak akan mengikuti di antara kehidupannya. Yang kita tuntun itu bukanlah suatu harta, tapi melainkan ilmunya bagaimana untuk mendapatkan orang, menjadikan kita sebagai orang-orang yang lebih dari harta. Nah, umat Islam disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya di era sekarang ini, di era gempuran di mana kita memang butuh dengan ekonomi, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya man la yaqulu fi annasi, barang siapa seluruh bagi insan manusia, wa kulla amman ta'awaqahu tuhdiri illa fil dunya, maka dia diperintahkan bagi mereka dihindari dari mencintai dunia, mencintai harta. Kalau kita mementingkan di antara uang, memang uang tidak segalanya, tapi kalau ada perihal kata tapi segalanya butuh uang, kita menentang. Memang segalanya butuh uang, tapi seolah tidak memandang seberapa uang kamu, tidak memandang berapa umur kamu. Bahkan kita yang mempunyai harta pun, kalau memang harta, uang bisa menjadi tolak ukur pembayaran nanti di akhirat, untuk apa kita sholat hari ini? Lebih baik kita bayar. Tetapi dalam Islam itu tidak adil. Dalam Islam ditegakkan lukulla anna fil sholati wal bihiyatil akhiratu wastata'fil fi sa'an nasi wa tasolat. Dan diharamkan bagi mereka yang membayar sholat, di antara niatnya memang tidak sholat. Haram bagi umat Islam yang memang membayar uang karena ketinggalan untuk sholat, tapi meninggalkan sholat itu diniatkan, itu haram. Jangan semata-mata kita kayak punya harta banyak, kita bisa membayar dengan uang. Kewajiban tetaplah kewajiban. Kalau kita meminta hak kekayaan kita kepada Allah, maka lakukan kewajiban kita. Jangan sebenarnya kita menekan Allah. Itu. Jadi kalau kita menduakan Allah, bukan berarti kita hanya dalam konteks musyrik. Banyak hal kadang yang lebih dalam bidang yang luas. Itu. Jangan menukar Allah dengan kekasih. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu.
Bahkan kalau kita kehilangan kedua orang tua pun kita lebih ikhlas daripada kita kehilangan Allah. Apalagi kekasih para saudara. Kalau kekasih bisa dicari, orang tua tidak bisa diganti, memang kita tahu. Tapi apa? Allah lah yang memang sejati dalam hidup kita, baik pun akhirat. Kalau seandainya pasangan wafukul wala tahkan fa kaifa inna tadirun wal habani isafuhu. Seandainya kekasih itu membawamu ke jalan memang menghindar dari Tuhanmu, waladihi yahkur wala kunnazi, maka janganlah kamu mendekati di antara dirinya. Karena sejatinya memang jodoh bukanlah yang menuntun kita ke jalan yang salah, tapi menuntun kita untuk lebih baik ke jalan Allah. Itu. Kalau kita memang menukarkan di antara jodoh dengan Allah, tidak bisa para saudara. Andaikan kita menukar Allah dengan istri, tidak bisa. Andaikan kita menukar Allah dengan suami, tidak bisa. Apalagi orang tua menukarkan Allah, menukar dengan anak, tidak bisa. Jangan mementingkan anak daripada Allah, jangan mementingkan suami daripada Allah, jangan mementingkan kedua orang tua kalau kita belum tentu taat kepada Allah. Tapi pada haknya semuanya pada dalam bidangnya, hukum-hukumnya semua ada. Tapi kalau kita harus menukar Allah di antara keluarga kita, kalau yang namanya hukum salah, bahkan ke kakak, adik, orang tua pun, kalau salah kita bicarakan, kalau salah kita ajukan, bagaimana itu dalam hukumnya sesuai dengan hukum yang ada di hadapan Allah SWT. Jadi kalau seandainya, jangankan kekasih para saudara, seandainya orang tua pun yang membawa kita ke jalan yang lebih buruk, jangan kita ikuti. Kalau kita melihat untuk apa saya lebih baik daripada orang tua, kalau orang tua saya lebih buruk daripada saya, itu pemikiran yang salah. Karena apa? La bana'akum labasanakum la tatutairan illa ma fal hikmah. Tidak ada sebuah kejadian tanpa adanya suatu cerita, dan tidak adanya cerita kalau tidak ada suatu kejadian. Itulah kita harus mengambil hikmah di dalam segala hal apa yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan. Jadi kalau kita ingin menjadi yang lebih baik, jangan tolak ukurkan kita kepada orang yang lebih buruk kita. Kalau memang kita menstandarkan diri kita ke yang lebih bawah, kalau kita menstandarkan bagaimana kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi, maka lihatlah orang-orang yang ahli ibadah. Jadi itu para saudara. Salah satunya apa lagi? Itu seseorang yang menukar Allah di hadapan dirinya, yang menukar Allah dari segala kehidupannya, yang lebih mengutamakan di antara dunianya daripada Allah. Dunia itu banyak, harta itu luas, jodoh itu berlimpah, rezeki itu melimpah. Bahkan kita tidak bisa mengukur bagaimana keistimewaan Allah, bagaimana kehebatan Allah dalam kehidupan kita. Peran ibu akan hilang, peran ayah akan hilang, peran kakak akan hilang, tapi peran Allah dalam kehidupan kita akan terus berjalan. Jangan menukar Allah dalam segala hal. Kenapa? Wa ya yaqulu amafu la tasaranakum. Meskipun seseorang tidak menerimamu, tapi sadarilah aku denganmu, kata Allah itu dalam Quran surat Al-Fatiha. Bahwasanya itulah, ayolah kita, jangan sejatinya kita membuang Allah dalam hati kita. Banyak orang sholat, banyak orang yang memang taat. Artinya taat dengan sholat itu beda. Orang yang sholat dan ciri khas orang yang taat, tapi belum tentu tandanya kita patuh kepada Allah. Banyak orang sholat, bahkan dukun pun sholat, orang munafik pun sholat. Tapi kalau kita bagaimana hati kita selalu disolatkan, hati kita selalu diperbaiki, itu melebihi dari orang-orang yang ahli ibadah. Karena belum tentu orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat, hatinya tidak pernah disolatkan, tidak pernah diingati dengan kematian kepada Allah. Jadi semuanya apa yang kita dapatkan, maka siaplah kita harus mengikhlaskan. Karena tidak semuanya yang berinsan akan selama kekal dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah, warba'anha wala ta'dilukum walfukum wal bunarahi illa fal iman. Semoga kita selalu ditetapkan dalam iman dan Islam. Semoga kita dijauhkan dari api neraka. Dan semoga kita diselamatkan dalam surga yang sangat mewah dan sangat melimpah yang Allah tetapkan dalam diri kita. Semoga keluarga kita semuanya, semoga saudara muslim kita diselamatkan dari
gobaran api neraka. Dan semoga kita selalu mendapatkan hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu nanti di akhirat surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wala tahawu wala tahziru wala qadari illa qatahrikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.